Ada sekelompok pemuda yang pergi ke sebuah gunung untuk jalan-jalan ke daerah pegunungan dengan teman-temannya dengan rute yang begitu cukup ekstrim. Di tengah perjalanan tiba-tiba terhenti perjalanan dengan situasi yang bingung ya. Karena di depan adalah sebuah sungai yang begitu cukup luas dan airnya begitu deras. Dan sekelompok pemuda ini tidak langsung mengambil tindakan tetapi berdiskusi dengan teman-temannya dengan waktu yang cukup lama. Dan akhirnya sekelompok pemuda ini memutuskan untuk membuat jembatan dari bambu untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Merakitlah mereka. Kemudian setelah jadi beberapa lama, akhirnya sekelompok pemuda ini menyeberangi sungai satu persatu. Ketika tinggal sisa 2 orang pemuda di belakang paling terakhir, ternyata jembatan ini yang dirakit itu roboh, sehingga kedua pemuda ini terjatuh ke dalam sungai. Dalam keadaan sungai tersebut berarus dengan deras. Dengan sikap pemuda yang pemberani ini, kedua pemuda ini langsung berenang melawan arus sungai yang begitu deras. Teman-teman yang di sekitarnya hanya bisa berteriak, "Woi, tulungin gitu. Tolong eta barudak karunya," gitu kan. Tetapi karena mereka tidak membawa peralatan untuk penolongan, sehingga mereka hanya bisa meminta tolong kepada teman-temannya untuk menolongi rekannya. Dan banyak orang-orang di situ yang di atas bukit yang melihat dua pemuda ini lagi ngegoes berenang gitu ya, berusaha untuk bertahan hidup. Tetapi mereka hanya meneriakinya, "Aduh, kasihan itu pemuda." Hanya terus berucap-ucap kasihan, "Ayolah tolongin," atau gimana gitu. Tetapi tidak ada satupun orang yang menolongnya dengan tindakan. Kedua pemuda ini terus berusaha berenang sekuat tenaganya, berjuang berenang sekuat tenaganya. Kemudian kedua pemuda ini tidak berhenti-henti untuk terus berenang, dan orang-orang terus meneriakinya sehingga beberapa menit bertahan. Orang-orang pun kesel merenya liatnya, sehingga bilang "Woi, percuma lu berenang gitu kan, berenang melawan arus sungai yang begitu deras, dan akhirnya lu mau keseret juga lah gitu kan." Tetapi dua pemuda ini dengan ucapan-ucapan teriakan mereka tidak kalah gitu kan, tidak bodo amat, yang penting mah berjuang terus. Dan beberapa menit juga kemudian mereka terus sparring gitu ya, masih berenang melawan arus sungai. Kemudian satu pemuda yang pertama ini berpikir, "Aduh, bener oge cek barudak anu di luhur ya, percuma urang ngeboes gitu kan, mendayung-dayung berenang untuk melawan arus sungai, capek oge lah gitu, daripada kikiaan mah udah pasrah gitu." Dan akhirnya pemuda yang pertama ini tidak lagi berjuang, dan akhirnya terseretlah dengan arus sungai yang begitu deras, sehingga pemuda ini menghantam batu-batuan yang begitu keras dan tajam, sehingga dinyatakan bahwa pemuda pertama ini sampai meninggal. Tetapi ada halnya pemuda yang kedua ini, dia masih tetap berenang, terus berenang, walaupun mereka menteriakinya dengan kata-kata "percuma, lu gak akan bisa selamat lagi" atau gimana. Tetapi pemuda ini masih semangat, tidak memperdulikan apa omongan orang yang meneriakinya. Tetapi saat di perjalanan beberapa menit sehingga dia hampir kelelahan, tiba-tiba dengan kejadian yang ajaib, batang pohon yang begitu besar menghampiri dirinya sehingga menyangkut, dan pemuda kedua ini bisa meraih dahan pohon ini sehingga bisa selamat dan bisa naik dari sungai tersebut. Masya Allah gitu kan. Kemudian pemuda ini begitu menunjukkan sangat beraninya dia melawan arus sungai. Orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang meneriakinya itu menghampiri pemuda ini ke bawah gitu. "Woi, lu, Masya Allah gitu kan, kok bisa selamat gitu, selamat ya," sambil bertepuk tangan, dan ada yang memeluknya rekan-rekannya saking sayangnya gitu kepada dia bisa sampai selamat. Terus ditanyakan oleh orang lain yang melihatnya, "Kawan, kau begitu keren gitu, kau begitu luar
luar biasa, bekerja keras gitu, berenang tidak lelahnya kau berusaha untuk bertahan hidup sehingga engkau bisa selamat. Bagaimana kawan caranya bisa bertahan seperti itu? Apa jawaban pemuda tersebut yang kedua ini? Gimana katanya? Karena jawaban pemuda ini cuma diam tidak menjawab, tapi dia bergerak memberikan isyarat bahwasannya pemuda kedua ini tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Kemudian memanggillah rekan-rekannya yang bisa menanyakan dengan bahasa isyarat tersebut dan kembali dilontarkan pertanyaan dan jawabannya apa? Bahwasannya dia itu hampir mau menyerah, tetapi ketika ia melihat orang-orang bersorak untuknya sehingga ia merasa ia sedang disemangati gitu. Dan itulah ucapan pemuda kedua ini sehingga ia bersemangat untuk bertahan hidup, sehingga keajaiban Allah yang menolongnya dengan batang pohon yang menghampiri dirinya dan bisa meraih untuk selamat dari arus deras sungai tersebut. Masya Allah teman-teman, ceritanya cuma sampai situ, dan hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini terutama buat saya pribadi khususnya, terkadang saat sedang menghadapi situasi hidup yang begitu pelik, sulit gitu, kita perlu untuk menutup telinga dari pendapat orang-orang. Cukup kita merasa yakin dengan apa yang kita lakukan dan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakinlah bahwa Allah itu Maha Perkasa. Tanamkan kepercayaan diri dalam hati dan melangkahlah dengan kuat dan tegar menghadapi segala macam kesulitan hidup yang akan datang. Terakhir yang sering dikutip bahwasanya jangan katakan ya Allah saya punya masalah besar, tetapi katakan wahai masalah saya punya Allah yang Maha Besar. Masya Allah.